Bab 18. Sepanjang malam Senina mengendarai mobilnya tak tentu arah. Ia benar-benar bingung harus kemana. Ia tidak memiliki tujuan. Ia tidak memiliki keluarga yang lain. Ia juga tidak memiliki teman dekat. Senina merasa benar-benar sendiri. Di ujung jalan, ia melihat sebuah jembatan penyeberangan yang di bawahnya terdapat sungai yang mengalir deras. Senina pun melajukan mobilnya dan memarkirnya di tepi jembatan. Ia turun dan berdiri menghadap aliran air yang tampak deras. Air matanya menetes satu persatu. Lama-kelamaan bulir itu kian deras. Isakan lirih keluar dari bibir tipis Senina. Ia hancur. Ia patah. Ia benar-benar tak berdaya. Ia harus apa sekarang? Senina memekik mengeluarkan segala sesak yang mendera jiwanya. Ia tak mengerti, mengapa hidupnya seakan jauh dari kebahagiaan. Satu persatu orang-orang yang ia sayangi meninggalkannya. Momi, kenapa Momi tinggalin Sen, Mom? Kenapa Momi tidak bawa Sen sama Momi? Sen tidak kuat, Mom. Sen tidak kuat lagi. Sen lelah, Mom. Sen lelah, raung Senina sambil mencengkram tepi pagar pembatas jembatan. Sen lelah, Mom, lirih Senina yang kemudian menjatuhkan tubuhnya ke jalan. Ia melipat kakinya kemudian membenamkan wajahnya di antara kedua kakinya. Senina menangis sampai sesenggukan. Ia tak habis pikir, kenapa seseorang yang seharusnya melindunginya justru turut andil membuat dirinya makin menderita. Kalaupun ia marah pada sang ibu, kenapa dirinya diikut sertakan? Bahkan ia dengan terang-terangan menunjukkan kalau ia lebih sayang pada anak tirinya dibandingkan dirinya yang merupakan anak kandung. Hati Senina sakit. Rasa sakitnya bahkan lebih besar dibandingkan kehamilannya yang tidak diakui Rainero. "Miss, are you okay?" Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Senina membuat perempuan yang masih sesenggukan itu pun menoleh. "I'm okay," ucap Senina memaksakan diri tersenyum. Padahal seseorang itu bisa melihat dengan jelas kalau ia sedang menangis yang artinya ia sedang tidak baik-baik saja. "Kenapa di sini malam-malam begini?" "Aku tidak tahu harus kemana," jawab Senina jujur. Ya, sebenarnya bisa saja ia menyewa hotel untuk sementara, tapi setelah itu, ia harus kemana? Ia ingin pergi jauh, tapi ia belum tahu harus kemana. Tidak mungkin ia pergi tanpa rencana sama sekali. Apalagi tabungannya tidaklah banyak. Bagaimana kalau uangnya habis sebelum ia menemukan tempat tinggal? Belum lagi, ia juga harus memikirkan untuk mencari kerja. Ia membutuhkan uang untuk biaya persalinannya nanti. Sehabis melahirkan pun ia pasti belum bisa bekerja. Bila ia tidak memiliki tabungan, bagaimana kehidupannya dan calon anaknya kelak? Banyak yang Senina pikirkan saat ini. "Kalau kau belum tahu mau kemana, bagaimana ikut denganku dahulu? Aku tinggal di rumah sepupuku. Tapi sayangnya, aku di kota ini hanya beberapa hari lagi, sebab aku harus kembali ke negara asalku di Indonesia." Indonesia. Ya, Indonesia. Senina pernah membaca Indonesia itu terletak di benua Asia. Tempatnya sangatlah jauh. Seketika Senina pun memikirkan sesuatu. Sementara itu, di sebuah bar ternama, tampak Rainero mabuk karena terlalu banyak minum minuman beralkohol. Sudah berjam-jam dia di sana, tapi tampaknya Rainero belum puas meminum minuman keras tersebut. Menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Aku mandul, bagaimana aku bisa menghamilinya? Racaunya sambil terus meminum minumannya langsung dari botolnya. "Hai, tampan, butuh teman minum." Tiba-tiba seorang wanita seksi datang dan duduk di pangkuan Rainero dan mengalungkan lengannya di leher Rainero. Rainero sontak melotot, kemudian dengan gerakan cepat ia mendorong wanita itu hingga tersungkur. Beberapa pengunjung hanya tertawa melihat hal itu. Kenapa kau mendorongku, sialan?" Padahal wanita itu mengira Rainero bisa menjadi mangsanya, tapi ternyata Rainero justru menolaknya mentah-mentah. "Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu, sialan. Dasar menjijikkan." Meskipun setengah sadar, Rainero tahu kalau yang menyentuhnya itu merupakan seorang wanita penggoda. "Tapi tak perlu mendorongku," sungut wanita itu kesal. "Kau mau segera pergi atau aku hancurkan kau saat ini juga," desis Rainero yang sudah mengangkat botol di tangannya.
Wanita itu sontak ketakutan. Tanpa banyak kata, ia pun segera berlalu dari hadapan Rainero. Dasar bicah. Umpat Rainero yang kemudian kembali mendudukkan bokongnya di kursi untuk kembali menikmati minumannya. Sampai kapan kau akan terus minum? Hah? Sentak Axton yang baru saja datang. Ia lantas merebut botol di tangan Rainero dan meletakkannya di atas meja. Kembalikan minumanku, brengsek. Sentak Rainero dengan sorot mata sayu. Yang ada di matanya saat ini hanyalah minuman memabukkan itu. Kau yang brengsek. Sentak Axton geram. Kenapa kau marah-marah padaku? Hah? Kau tahu, aku baru saja hendak ditipu seorang perempuan. Padahal, aku baru saja hendak berbaik hati padanya. Aku merasa bersalah karena telah menidurinya secara paksa. Tapi, dia justru hendak menipuku. Dia mengatakan hamil anakku. Kau dengar, dia bilang hamil anakku. Hahaha, dia bodoh. Benar-benar bodoh. Dia tidak tahu kalau aku mandul. Hahaha, lalu aku mengusirnya. Dan dia pergi. Dia pergi. Hahaha. Rainero terus meracau. Tapi setetes air mata justru luruh dari pelupuk matanya membuat Axton terpaku. Axton bingung, mengapa Rainero harus begitu terpuruk. Kalau memang ia meyakini anak yang Senina kandung bukanlah anaknya, kenapa ia harus terpuruk dan terpukul? Apakah tanpa sadar Rainero sendiri menyesali perbuatannya? Atau, ada alasan lain? Rainero terus meracau. Hingga perlahan Rainero pun tertidur. Axton berdecak kesal, tapi sebagai sahabat sekaligus asisten pribadinya sudah tugasnya membantu Rainero termasuk mengantarkannya pulang di saat mabuk seperti ini. Dasar menyusahkan. Geram Axton setelah berhasil merebahkan tubuh besar Rainero di atas kasur miliknya. Namun tiba-tiba saja Rainero bangun dan duduk di tepi ranjang. Kau huek. Rainero tiba-tiba saja memuntahkan isi perutnya hingga mengenai celana jeans Axton dan sepatunya. Sialan. Umpat Axton geram. Namun, Rainero yang masih mengantuk tidak peduli. Ia justru kembali merebahkan diri di atas ranjang dengan posisi telentang. Axton menatap jijik dengan celana dan sepatunya yang terkena muntah Rainero. Ia pun bergegas ke kamar mandi dan membersihkan bekas muntah itu dengan wajah masam. Setelah selesai, dipandanginya Rainero yang masih mengenakan setelan kerja. Axton berdecak kesal karena masih harus membantu Rainero melepaskan jas dan sepatunya agar dapat tidur dengan nyaman. Setelah melepaskan jas dan sepatu Rainero serta mematikan lampu, Axton pun keluar. Ia menuju lemari pendingin dan mengambil sebotol whisky. Ia duduk di kursi barstool yang ada di dekat dapur. Axton pun masih bingung, bagaimana bisa Senina hamil bila Rainero benar-benar mandul. Apa benar Senina hendak menipu Rainero? Tapi Axton tak yakin Senina memiliki niat buruk seperti itu. Axton memang tak pernah melihat hasil pemeriksaan Rainero jadi ia tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Yang Axton tahu, Rainero mandul karena itu ia ditinggal Delianza. Keesokan harinya. Kemana dia? Kenapa jam segini belum datang? Omel Rainero. Padahal sudah hampir 30 menit yang lalu ia datang, tapi ia tak kunjung melihat sekretarisnya. Padahal ia menunggu untuk mendengarkan jadwalnya hari itu. Ia juga hendak meminta sebuah berkas pada sekretarisnya itu. Hingga Axton masuk ke ruangan Rainero dan meletakkan sebuah map berisi di meja Rainero. Kenapa kau lagi yang mengantarkan berkas ini? Berhenti saja jadi sekretaris kalau sudah tidak mau bekerja, omel Rainero. Tanya dia, apa jadwalku hari ini? Dan juga, tanyakan, kenapa kopiku belum diantar juga? Tukas Rainero dengan tangan sibuk memeriksa berkas yang baru saja diantarkan Axton. Axton mengernyitkan dahi, sebenarnya siapa yang dimaksud Rainero? Sekretarisnya kah? Apa kau amnesia? Apa benturan semalam membuatmu amnesia? Beo Axton dengan mata membulat. Amnesia. Benturan. Ya, saat aku memapahmu semalam aku tak sengaja menjatuhkanmu sampai kepalamu membentur pintu, jawab Axton santai. Lalu ia mengusap kepalanya yang memang sedikit benjol membuat mata Rainero mendelik. Aku tidak sengaja. Sungguh, ucap Axton datar. Aku tidak amnesia, ketus Rainero. Kalau tidak, kenapa kau menanyakan Senina?
Dia itu sekretarisku, jadi wajar bukan aku menanya. Seketika Rainero ingat, dia telah memecat Senina. Rainero mencengkeram pena yang ada di tangannya hingga patah. Belum terlambat kalau kau mau minta maaf. Kalaupun dia memang berniat menipumu, mungkin dia ada alasan tertentu, serga Axton menasihati. Tetap saja dia hendak menipuku apapun alasannya, jawab Rainero dingin. Apa kau tidak mau membuktikannya dahulu? Bagaimana kalau berhenti membicarakan dia? Sergah Rainero. Keluarlah. Aku ingin sendiri. Axton menghela nafas panjang. Axton mengerti perasaan Rainero. Belum sembuh luka hati laki-laki itu yang ditinggal karena mandul, lalu tiba-tiba saja ada seseorang yang mengatakan kalau dia hamil anak Rainero. Jelas saja Rainero sulit untuk mempercayainya. Bila ia berada di posisi Rainero, kemungkinan ia akan melakukan hal yang sama. Meskipun Axton menyukai Senina, tapi ia justru lebih mendukung Senina bersama Rainero. Itu bila Senina benar-benar hamil anak Rainero. Sebagai sahabat, ia justru senang bila Senina benar-benar mengandung anak Rainero. Itu artinya Rainero tidak mandul. Semoga saja anak yang Senina kandung benar-benar anakmu, Rain, batin Axton penuh harap. Mom, bajuku kenapa kusut gini sih? Pekik Jessica dari dalam kamarnya. Karena tak ada sahutan, Jessica pun keluar dari dalam kamarnya sambil menghentakkan kaki. Mom, pekik Jessica lagi. Ada apa sih, Jess? Kau pikir ini hutan pakai teriak-teriak segala, sewot Ambar dengan tangan penuh busa. Mom lagi ngapain? Kau lihat sendiri kan, tangan Mom penuh dengan apa? Mom sedang mencuci pakaian. What? Kenapa Mom mencuci pakaian pakai tangan? Apa kau lupa, mesin cuci kita kau yang rusakkan supaya kita bisa menyuruh gadis sialan itu mencuci pakaian kita dengan tangan, tukas Ambar mengingatkan Jessica. Ya, selama ini memang Senina yang bertugas mencuci pakaian dan mencuci piring. Bahkan terkadang ia bersih-bersih rumah. Semua tentu karena perintah sang nyonya besar. Jessica mengerucutkan bibirnya, jadi Mommy nyalahin aku, begitu. Sewot Jessica tak suka. Mommy hanya mengingatkan, ketus Ambar. Ya sudah, nanti kita beli mesin cuci saja, bagaimana? Tawar Jessica, tapi Ambar menggeleng. Baru 1 minggu perempuan sialan itu pergi sudah membuat Mommy benar-benar kelelahan. Lihat, kuku-kuku Mommy jadi rusak karena mencuci. Lebih baik kita cari asisten rumah tangga saja biar dia bisa mengerjakan semua, keluh Ambar sambil menatap kukunya yang tak lagi indah. Padahal ia selalu rutin melakukan perawatan kuku, kulit tubuh, dan wajah. Tapi karena harus mengerjakan pekerjaan rumah tanpa bantuan Senina seperti biasanya, kulitnya tampak melepuh karena sabun. Kuku-kukunya pun tampak jelek. No, Mom. Sergah Jessica. Mom tak mau kan apa yang pernah Mom lakukan dulu justru menimpa Mommy, ucap Jessica mengingatkan Ambar pada perbuatannya di masa lalu. Tentang bagaimana ia melakukan segala cara agar ia bisa menjadi nyonya di rumah besar itu. Ambar yang mengingat hal tersebut lantas melototkan matanya. Tentu saja ia tidak mau apa yang pernah ia lakukan di masa lalu justru terulang padanya. Ia sudah susah payah menyingkirkan istri Harold, mana mungkin ia mau melakukan kebodohan yang berakhir ia kehilangan segalanya. Jangan ada asisten rumah tangga. Bahaya. Ya, tapi masa, semua harus Mommy kerjakan sendiri sih. Mommy lelah, Jess. Kecuali kau mau membantu Mommy mengerjakan segalanya. Oh no. Aku pun tak mau kulit dan kukuku rusak karena mengerjakan pekerjaan rumah. Mom kan sudah laku, jadi nggak masalah, tapi kalau aku... No. Aku ingin mencari kekasih yang kaya raya. Kalau kulit dan kukuku tak cantik lagi, siapa yang mau denganku nanti? Mom mau aku memiliki kekasih dan suami yang kaya raya, bukan? Mendengar itu, mata Ambar pun berbinar. Tentu saja. Kau harus mendapatkan lelaki yang super kaya. Tak peduli wajahnya jelek, asal dompetnya tebal. Mommy benar. Karena itu, jangan paksa aku membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Untuk pakaian kan Mommy bisa laundry. Tapi untuk pekerjaan lain, sepertinya Mommy harus mengerjakannya sendiri, tukas Jessica acuh tak acuh.
Ambar menghela nafas panjang. Memang sejak dulu, Jessica sangat susah disuruh-suruh. Justru sebaliknya, Senina selalu menurut. Meskipun memasang wajah datar dan terkadang penuh benci, tapi setiap ia memerintah perempuan itu, ia selalu mematuhinya tanpa banyak protes apalagi membantah. Ya sudah, Mom, malam ini aku ada pesta, lihat, gaunku tampak kusut. Setrika sekarang. Aku mau mandi dulu, tukasnya seraya meletakkan gaun berwarna biru laut itu di pundak sang ibu. Setelah itu, Jessica pun langsung naik ke lantai atas menuju kamarnya. Ambar hanya bisa menghela nafasnya. Belum selesai satu pekerjaannya, lalu kini sudah datang pekerjaan yang lain. Tanpa bisa menolak, Ambar pun pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Apa kau tidak bisa bekerja? Hah? Brak. Rainero melempar kasar map yang ada di tangannya ke atas meja. Ia kesal sekali dengan sekretaris barunya itu, padahal sudah dijelaskan berkali-kali, tapi masih saja melakukan kesalahan. Maaf Pak, saya. Tak ada kata maaf. Cepat bereskan barang-barangmu dan angkat kaki dari perusahaan ini. Kamu saya pecat. Raung Rainero dengan suara menggelegar. Saking menggelegarnya, Axton yang bekerja di ruangan sebelahnya terlonjak dan gegas berlari menuju ruangan Rainero. Tapi Pak, Rainero segera mengangkat telapak tangannya. Pertanda ia menolak permintaan maaf. Rain, ada apa ini? Tanya Axton seraya melangkahkan kakinya masuk ke ruangan yang makin hari makin mencekam itu. Aku minta lain kali kau sendiri yang menyeleksi calon sekretarisku. Kau lihat, pekerjaannya tidak ada yang becus, ucap Rainero kesal. Axton lantas meraih map berisi laporan yang baru saja direvisi sang sekretaris baru. Hanya kesalahan sedikit, masih bisa direvisi, bela Axton. Kau bilang itu sedikit. Kau tahu bukan, beda satu angka bisa mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi perusahaan kita. Satu angka saja bisa bernilai jutaan dolar, lalu tiba-tiba satu angka itu hilang, apalagi di posisi depan, bisa kau bayangkan betapa besar kerugian yang akan kita tanggung. Aku tidak mau menanggung risiko, Ax. Aku membesarkan perusahaan ini dengan susah payah. Daripada perusahaanku menanggung kerugian, lebih baik aku memecatnya. Sang sekretaris menunduk dalam. Ia pikir, enak diangkat menjadi sekretaris seorang Rainero, tapi ternyata sulit. Bekerja dengan Rainero selalu saja memacu adrenalinnya. Ia pikir mampu menyaingi kinerja mantan sekretaris Rainero sebelumnya, yaitu Senina. Ternyata dugaannya salah. Berat. Benar-benar berat dan akhirnya ia dipaksa untuk menyerah hari itu juga. Axton menghela nafas berat. Rainero memang selalu perfeksionis dalam bekerja. Ia tak mau menoleransi kekesalan bawahannya. Axton melirik sang sekretaris yang kini memasang wajah nelangsa. Tapi ia bisa apa, apalagi kalau Rainero telah membuat keputusan. Bahkan 1% pun ia tak mampu menyaingi kinerja Senina. Benar-benar payah, terdengar omelan kecil dari bibir Rainero. Dahi Axton berkerut, kenapa apa-apa selalu saja Rainero sangkut pautkan dengan Senina. Axton rasanya ingin tergelak sendiri. Laki-laki itu yang mengusir Senina, lalu laki-laki itu pula yang tanpa sadar sepertinya mulai menyesali perbuatannya memecat Senina. Tapi Axton hanya berani tertawa dalam hati. Bukannya takut, hanya menghargai saja. Ia tak ingin membuat mood sang bos makin anjlok bila ia menyindirnya saat ini. Sekretaris baru Rainero pun dapat mendengar kata-kata yang barusan Rainero ucapkan. Sekretaris itu seketika memasang wajah masam. Sebegitu hebatkah seorang Senina bagi bosnya itu? Kalau memang benar-benar hebat, kenapa Senina dibiarkan keluar dari perusahaan itu? Memang sudah banyak desas-desus yang keluar tentang berhentinya Senina dari perusahaan itu, tapi tak ada satupun berita yang pasti. Jadi tak ada yang tahu apa alasan Senina keluar dari perusahaan itu. Bahkan baik Rainero maupun Axton belum ada yang mengkonfirmasi ke bagian HRD mengenai pemberhentian Senina. Pihak HRD pun tak berani bertindak sebab mereka tahu Senina merupakan sekretaris andalan perusahaan itu. Bila Rainero dan Axton merupakan orang nomor 1 dan 2 di perusahaan itu, maka karyawan yang lain menganggap Senina lah orang nomor ketiganya.
Bahkan gaji Senina pun masih terus dibayarkan hingga saat ini. Sementara itu, Senina dan orang yang membantunya saat itu baru saja tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Senina menatap takjub dengan pemandangan di Bali. Ia harap, ia bisa memulai lembaran hidup yang baru di kota yang masih asing baginya itu. Selamat datang di negaraku tercinta, Indonesia, Sen, ucap perempuan bernama Gladys itu. Senina tersenyum lebar ke arah Gladys, Tang Yu, Glad. Semoga aku bisa menemukan kebahagiaanku di sini, sambut Senina sumringah.